Saya Ndaru Harjanto. Selama 25 tahun mendedikasikan hidup saya mendampingi para lansia, saya menyadari satu kebenaran penting. Di usia senja ini, tubuh kita bukan lagi mesin yang bisa dipaksa, melainkan amanah berharga yang harus kita jaga dengan penuh kesabaran dan ilmu yang benar. Kesehatan adalah satu-satunya aset yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun. Karena di masa tua, kemampuan kita untuk menikmati waktu bersama anak dan cucu sangat bergantung pada seberapa peduli kita mendengarkan sinyal-sinyal kecil yang diberikan oleh tubuh setiap harinya. Seringkali, rasa cemas muncul ketika kita merasakan ketidaknyamanan yang mendadak, terutama di area dada, yang langsung membuat pikiran kita tertuju pada hal-hal menakutkan seperti serangan jantung. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa tidak semua rasa sesak itu berasal dari jantung? Banyak sekali kejadian yang saya temui di lapangan, di mana rasa panik justru memperburuk keadaan. Padahal sumber masalahnya ada di tempat yang tidak terduga. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sistem pencernaan kita. Penting bagi saya untuk memastikan informasi ini tersampaikan dengan tepat, agar tidak ada lagi rasa was-was yang berlebihan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana gas di lambung bisa menipu kita seolah-olah terkena serangan jantung, saya ingin menyapa Anda semua terlebih dahulu, agar kita merasa lebih dekat. Saya ingin tahu, saat ini Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana saja. Silahkan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar, agar saya bisa menyapa Anda kembali. Seringkali, saya menemui pasien yang datang ke ruang praktek dengan guratan kecemasan yang sangat mendalam di wajahnya. Mereka masuk sambil memegangi dada kiri dengan telapak tangan yang gemetar, napas yang pendek-pendek, dan pandangan mata yang menyiratkan ketakutan akan sesuatu yang buruk. Dalam pikiran mereka, setiap detik terasa sangat mencekam karena keyakinan bahwa jantung mereka sedang dalam kondisi gawat darurat atau tersumbat. Sebuah ketakutan yang sangat manusiawi muncul di benak siapapun yang sudah memasuki usia senja. Rasa nyeri yang mereka gambarkan pun terdengar begitu nyata dan menakutkan, seperti ada beban berat yang menekan dada atau sensasi tusukan yang menjalar hingga ke punggung. Ketegangan ini seringkali memicu keringat dingin dan rasa panik yang justru membuat irama napas menjadi semakin tidak beraturan. Dalam momen seperti itu, dunia seolah berhenti berputar, dan satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana cara menyelamatkan nyawa dari apa yang mereka yakini sebagai serangan jantung koroner yang mematikan. Namun, disinilah ketelitian dan ketenangan sangat diperlukan, agar kita tidak terjebak dalam diagnosa yang keliru. Berdasarkan pengalaman saya selama puluhan tahun, saya sering menemukan bahwa apa yang dirasakan oleh fisik kita kadangkala hanyalah sebuah penyamaran dari masalah lain yang sebenarnya jauh lebih sederhana, namun memiliki gejala yang serupa. Kita perlu memahami bahwa tubuh manusia memiliki sistem saraf yang saling terhubung, sehingga gangguan di satu titik bisa mengirimkan sinyal rasa sakit ke titik lainnya, menciptakan kebingungan yang jika tidak dipahami dengan ilmu yang benar, hanya akan berujung pada kekhawatiran yang sia-sia. Dalam dunia medis, ada sebuah kondisi unik yang seringkali membuat pasien maupun tenaga kesehatan pemula terkecoh karena kemiripan gejalanya dengan serangan jantung. Kondisi ini terjadi ketika gas di dalam lambung dan usus menumpuk begitu banyak hingga menciptakan tekanan yang sangat kuat ke arah atas. Tekanan udara yang terjebak ini mendorong sekat rongga badan atau diafragma yang letaknya tepat di bawah jantung, sehingga jantung seolah-olah terhimpit dan ruang geraknya menjadi terbatas. Akibatnya, muncul sensasi sesak dan nyeri dada yang luar biasa hebat, membuat siapapun yang merasakannya merasa seolah nyawa mereka sedang terancam. Secara teknis, tumpukan gas yang berlebihan ini mengirimkan sinyal gangguan melalui jalur syaraf utama yang menghubungkan organ dalam dengan otak dan jantung kita. Ketika lambung membengkak karena udara, syaraf tersebut akan teriritasi dan memicu reaksi berantai yang membuat jantung berdebar sangat kencang atau tidak beraturan, persis seperti gejala awal penyumbatan pembuluh darah. Fenomena penyamaran ini seringkali membuat seorang lansia merasa sangat panik, padahal sumber masalah utamanya bukanlah pada kerusakan otot jantung, melainkan pada ketidakseimbangan gas di dalam sistem pencernaan yang tidak tersalurkan dengan baik. Memahami perbedaan mendasar ini sangatlah krusial, agar kita tidak terjebak dalam rasa takut yang berlebihan, yang justru bisa memperparah kondisi fisik. Sepanjang pengalaman saya,
Banyak sekali kasus di mana kecemasan yang melonjak akibat salah mengira sakit lambung sebagai sakit jantung malah memicu stres berat yang benar-benar membebani kerja jantung. Dengan mengetahui bahwa gas yang terperangkap bisa bertingkah laku layaknya serangan jantung, kita bisa lebih tenang dalam mengambil tindakan pertama yang tepat, tanpa harus terburu-buru mengonsumsi obat-obatan keras yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh kita pada saat itu. Lalu, bagaimana cara paling sederhana untuk membedakan apakah ini murni masalah lambung atau benar-benar gangguan jantung yang darurat? Ada satu petunjuk kunci yang selalu saya bagikan kepada pasien-pasien saya agar mereka tidak terjebak dalam kepanikan. Perhatikan baik-baik reaksinya. Jika rasa nyeri atau sesak di dada Anda seketika terasa berkurang atau bahkan hilang sepenuhnya setelah Anda berhasil bersendawa dengan plong atau membuang angin, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa pelakunya adalah gas yang terperangkap. Jantung kita adalah organ yang bekerja secara mandiri, dan secara logika, fungsi jantung tidak akan tiba-tiba membaik hanya karena kita mengeluarkan udara dari saluran pencernaan. Perlu kita sadari bahwa rasa sakit akibat gangguan jantung yang sesungguhnya biasanya bersifat stabil dan cenderung memberat saat kita melakukan aktivitas fisik, serta tidak akan dipengaruhi oleh posisi tubuh atau proses sendawa. Sebaliknya, tekanan gas di perut seringkali berpindah-pindah atau terasa tajam di satu titik, namun segera mereda begitu tekanan udara di dalam perut berkurang. Ini adalah perbedaan krusial yang harus Bapak dan Ibu ingat, karena memahami perbedaan kecil ini bisa menyelamatkan Anda dari stres mental yang berat dan pengambilan keputusan yang salah dalam situasi yang tampak genting. Pesan saya, mulailah bersikap lebih tenang dan teliti dalam mengenali pola nyeri yang muncul pada tubuh Anda sendiri. Jangan langsung terburu-buru merasa takut yang berlebihan saat dada terasa tidak nyaman. Cobalah untuk duduk tegak, mengatur napas, dan amati apakah ada pelepasan gas dari tubuh yang membuat kondisi Anda membaik. Dengan mengenali ciri unik ini, Bapak dan Ibu telah mengambil satu langkah cerdas dalam menjaga kesehatan di usia senja, yaitu dengan mengedepankan logika dan ketenangan dibandingkan rasa takut yang tidak berdasar. Sebelum saya melangkah lebih jauh untuk membongkar mengapa kekeliruan diagnosa ini bisa berujung pada ancaman serius bagi fungsi ginjal Anda, saya ingin kita saling berbagi informasi di sini. Saya sangat memahami bahwa setiap bapak dan ibu memiliki cerita unik mengenai kondisi fisiknya, dan seringkali berbagi adalah langkah awal menuju pemulihan yang tenang. Oleh karena itu, saya mengundang bapak dan ibu untuk menuliskan keluhan kesehatan apapun yang saat ini sedang dirasakan di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar dan memahami pola gejala yang sering muncul di masa senja ini. Keaktifan bapak dan ibu dalam berbagi keluhan bukan sekedar formalitas, melainkan cara bagi saya untuk lebih memahami apa yang sebenarnya paling mengkhawatirkan bagi para lansia di luar sana. Saya juga ingin mengingatkan dengan penuh ketulusan, tolong pastikan Bapak dan Ibu menonton video ini hingga detik terakhir. Informasi yang akan saya sampaikan selanjutnya sangatlah krusial, karena ada bahaya tersembunyi yang mengintai ginjal kita jika kita terus-menerus salah dalam menangani rasa nyeri yang sebenarnya bersumber dari lambung, namun dikira dari jantung. Jangan sampai rasa ketidaktahuan membuat kita mengambil keputusan yang salah dalam mengonsumsi obat-obatan yang justru memperberat kerja organ vital lainnya. Tetaplah bersama saya dalam video ini, karena memahami kaitan antara gas lambung, rasa nyeri, dan kesehatan ginjal adalah kunci untuk menjalani hari-hari tua dengan kualitas hidup yang lebih baik dan bebas dari rasa was-was. Mari kita simak penjelasan berikutnya agar Bapak dan Ibu memiliki bekal pengetahuan yang kokoh untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, bagaimana bisa masalah di perut atau lambung bisa sampai mengganggu kerja jantung yang letaknya di dada? Jawabannya ada pada sebuah jalur komunikasi rahasia yang menghubungkan kedua organ besar ini. Di dalam tubuh kita, terdapat satu urat saraf pusat yang sangat panjang dan penting, yang bertugas mengatur kerja jantung sekaligus sistem pencernaan kita. Ketika lambung Bapak dan Ibu membengkak karena tumpukan gas yang tidak bisa keluar, lambung akan menekan dan mengusik jalur saraf ini secara terus-menerus. Ibarat sebuah kabel listrik yang terganggu, gangguan pada saraf ini akan mengirimkan sinyal yang membingungkan ke jantung. Akibatnya, jantung yang tadinya tenang tiba-tiba mulai berdebar dengan sangat kencang, tidak beraturan, atau terasa bergetar hebat di dalam dada. Inilah alasan mengapa saat perut Bapak dan Ibu merasa begah, kembung, atau penuh, tiba-tiba muncul rasa cemas dan napas yang terasa pendek. Jantung Anda sebenarnya sedang bereaksi terhadap tekanan dari bawah, bukan karena adanya kerusakan pada pembuluh darahnya sendiri.
Fenomena inilah yang seringkali membuat kita terkecoh dan merasa seolah sedang mengalami kondisi yang gawat darurat. Memahami bahwa lambung yang bermasalah bisa mengirim pesan yang salah ke jantung adalah kunci utama untuk tetap tenang. Dengan mengetahui rahasia ini, Bapak dan Ibu tidak akan lagi langsung panik berlebihan ketika merasakan dada yang berdebar bersamaan dengan perut yang tidak nyaman. Kita harus belajar melihat tubuh kita sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, di mana seringkali pangkal masalahnya bukanlah di tempat yang terasa sakit, melainkan di area lain yang sedang mengalami tekanan gas yang berlebihan. Inilah bagian yang paling mengkhawatirkan dan seringkali luput dari perhatian kita semua. Ketika Bapak dan Ibu merasa dada sesak atau nyeri, dan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah serangan jantung, reaksi pertama yang sering dilakukan adalah mencari obat pereda nyeri yang kuat atau obat-obatan dosis tinggi secara sembarangan. Masalahnya, banyak obat anti nyeri yang dijual bebas di pasaran memiliki efek samping yang sangat keras terhadap saringan alami tubuh kita, yaitu ginjal. Mengonsumsi obat-obatan ini tanpa pengawasan praktisi yang berpengalaman, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, hanya untuk meredakan nyeri palsu akibat lambung, sebenarnya adalah langkah yang sangat berbahaya. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa ginjal kita bekerja tanpa henti untuk menyaring racun dari dalam darah. Namun, zat kimia dari obat pereda nyeri yang tidak tepat sasaran bisa membuat pembuluh darah di dalam ginjal menciut, sehingga aliran darah ke organ vital ini menjadi terganggu. Jika kebiasaan salah minum obat ini terus dilakukan setiap kali perut terasa begah dan dada terasa sesak, perlahan-lahan fungsi ginjal Bapak dan Ibu akan menurun secara drastis. Bayangkan betapa ruginya kita. Niat hati ingin mengobati jantung yang sebenarnya sehat, namun justru akhirnya harus berhadapan dengan kerusakan ginjal permanen yang memaksa kita menjalani perawatan yang jauh lebih berat. Sepanjang 25 tahun saya praktek, saya telah melihat terlalu banyak kasus di mana seorang lansia harus berakhir di ruang cuci darah, bukan karena penyakit bawaan, melainkan karena kesalahan dalam menangani sinyal tubuh mereka sendiri. Kesalahan diagnosa mandiri yang berujung pada penyalahgunaan obat adalah ancaman nyata bagi masa tua yang bahagia. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu, jangan pernah meremehkan apa yang Anda konsumsi. Pahami dulu sumber masalahnya, apakah itu hanya gas lambung yang menekan dada, atau benar-benar masalah jantung, agar ginjal Anda tetap terjaga dan sehat hingga usia senja nanti. Saat sensasi tidak nyaman itu muncul secara tiba-tiba di area dada, hal pertama yang paling krusial untuk Bapak dan Ibu lakukan adalah tetap tenang dan tidak membiarkan rasa panik menguasai pikiran. Segera cari tempat untuk duduk dengan posisi tegak dan sandarkan punggung dengan nyaman. Jangan memaksakan diri untuk terus berdiri atau malah berbaring datar, karena posisi duduk tegak akan memberikan ruang lebih bagi lambung dan diafragma Anda untuk bernafas. Longgarkan pakaian yang terasa sesak, terutama di area pinggang dan leher, agar aliran darah dan oksigen tetap lancar, serta tekanan udara di dalam perut tidak semakin terhimpit. Setelah Bapak dan Ibu berada dalam posisi yang stabil, cobalah untuk meminum air hangat secara perlahan, seteguk demi seteguk. Air hangat dapat membantu merelaksasi otot-otot di saluran pencernaan dan mendorong gas yang terperangkap untuk bergerak keluar. Sambil melakukan hal tersebut, mulailah mengatur nafas dengan teknik pernafasan perut yang dalam dan tenang. Tarik nafas perlahan melalui hidung dan buang pelan-pelan melalui mulut. Langkah sederhana ini seringkali menjadi penentu utama dalam meredakan ketegangan saraf yang sedang mengirimkan sinyal rasa sakit palsu ke area dada Anda. Perhatikan perubahan yang terjadi dalam waktu sekitar 15 menit ke depan. Jika setelah duduk tegak, mengatur napas, dan meminum air hangat, Bapak dan Ibu mulai berhasil bersendawa atau membuang angin, dan secara perlahan rasa sesak di dada itu mulai menguap, maka itu adalah bukti nyata bahwa sumber masalahnya memang berasal dari tumpukan gas di lambung. Dengan melakukan langkah praktis ini, Bapak dan Ibu tidak hanya menyelamatkan diri dari rasa cemas yang tidak perlu, tetapi juga melindungi tubuh dari tindakan medis atau konsumsi obat yang salah sasaran. Saya sering berpesan kepada pasien saya, jangan biarkan rasa takut membuat Anda salah langkah. Kalimat ini sangat saya tekankan, karena dalam banyak kasus, kecemasan yang berlebihan justru menjadi musuh utama bagi kesehatan kita di usia senja. Ketika kita terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap nyeri dada adalah serangan jantung, tanpa ilmu yang cukup, kita berisiko besar untuk salah diagnosa. Dan ingatlah, salah diagnosa berarti salah obat. Sementara salah obat, seperti yang sudah saya jelaskan, memiliki potensi merusak organ tubuh lainnya yang sebenarnya tidak bermasalah, seperti ginjal. Masa tua adalah anugerah,
sebuah waktu di mana kita seharusnya bisa menikmati hasil jerih payah, berkumpul dengan keluarga, dan merasakan ketenangan. Namun semua itu bisa sirna jika kita harus menghabiskan sisa usia dengan ketergantungan pada prosedur medis yang memakan waktu dan tenaga, seperti cuci darah. Membayangkan harus menjalani proses cuci darah akibat kesalahan penanganan yang seharusnya bisa dihindari, tentu menjadi sebuah penyesalan yang sangat dalam. Ini bukan sekadar tentang rasa sakit, tetapi juga tentang kualitas hidup yang terenggut, kemandirian yang hilang, dan beban finansial yang tidak sedikit bagi keluarga. Oleh karena itu, saya Daru Harjanto, di hadapan Bapak dan Ibu, memohon dengan sungguh-sungguh, pahami dan dengarkanlah tubuh Anda dengan bijak. Ilmu yang saya bagikan ini bertujuan untuk membekali Bapak dan Ibu dengan pengetahuan, agar tidak mudah panik dan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan kesehatan. Jangan sampai kelalaian kecil dalam mengenali gejala membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menikmati masa tua yang sehat, mandiri, dan bermartabat. Ambil kendali atas kesehatan Anda, karena masa tua Anda terlalu berharga untuk dikorbankan. Saya, Daru Harjanto. Mengakhiri penjelasan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih bijak dan tenang dalam mendengar setiap sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita. Ingatlah bahwa kesehatan di masa tua bukan hanya tentang mengobati yang sakit, tetapi tentang kecerdasan kita dalam memahami mana gangguan yang sungguh-sungguh darurat dan mana yang merupakan reaksi alami dari sistem pencernaan. Dengan bekal pengetahuan yang sudah saya bagikan hari ini, saya berharap Bapak dan Ibu tidak lagi terjebak dalam pusaran rasa takut yang tidak perlu, sehingga setiap keputusan medis yang diambil adalah keputusan yang tepat dan aman bagi seluruh organ tubuh Anda. Satu langkah kecil namun berdampak besar yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sekarang adalah membagikan video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga atau teman sejawat sesama lansia. Jangan biarkan orang-orang yang kita cintai di luar sana jatuh ke dalam kepanikan yang sama atau bahkan salah mengambil obat hanya karena tidak tahu perbedaan antara gas lambung dan gangguan jantung. Dengan berbagi informasi yang benar, kita turut membantu menciptakan komunitas lansia yang lebih mandiri, cerdas, dan terjaga kesehatan ginjalnya dari penggunaan obat-obatan yang tidak semestinya. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya hingga detik ini dengan penuh perhatian. Saya berdoa agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kekuatan, ketenangan pikiran, dan kesehatan yang paripurna untuk terus menikmati indahnya masa tua bersama orang-orang terdekat. Mari kita terus belajar dan saling menjaga, karena setiap hari yang sehat adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri dan pelihara sebaik mungkin. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya.